Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus diskusi tukar pikiran tentang kemukjizatan Al-Quran pada pertemuan yang ketiga kalinya. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu telah kita sampaikan, kita bahas bersama tentang kemukjizatan fasahatu al-fadhihi wa balaghatu al-fadhih wa quwwatu ta'sirihi. Jadi kekuatan pengaruhnya baik itu dilawan maupun kawan. Berbagai macam profesi hatinya bisa terpaut oleh Al-Quran. Walaupun toh ada yang tidak beriman pada akhirnya, ini kaitannya erat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Ayat ini mengandung psikologi yang sangat tinggi, terutama pada saat itu sebenarnya khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dikandani karo Gusti Allah, karo Allah Ta'ala. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ini pamannya sendiri kan sampai seperti itu. Nabi sendiri diberikan warning seperti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dakwahnya dia merasa tenang, ya, tidak gampang marah. Ini kan psikologi yang luar biasa yang bisa kita bawa sampai saat ini. Nah, awake dhewe ajak orang lain, hatta kepada sedulur kita, orang terdekat kita, tidak mau, ya jangan ngamuan, biasanya gitu. Psikologinya yang bisa diambil seperti itu. Rasulullah sing maksume seperti itu, yang terjaga dosanya dari segala macam dosa saja tidak bisa bukan petunjuk. Wa ma arsalnaka illal balaghul mubin. Kami tidak mengutus engkau ya Allah kecuali sebagai penyampai. Ya, penyampai itu ya calonnya talang atur saja. Illal balaghul mubin. Jadi ana sing wong kerasnya pada saat itu seperti sahabat Umar. Itu kan gaweane mateni wong berbasane zaman dulu mungkin. Angger wong wedi karo Umar. Tapi begitu dengar Quran bisa beriman. Ada penggembala kambing di padang yang tandus. Itu kan biasanya orang ya juga biasanya orang-orang yang karakter penggembala. Di sini dikisahkan bahwa karakter orang penggembala kambing itu di padang pasir karena tandus panasnya luar biasa itu biasanya wong itu juga rada angel dikandani. Di sini dijelaskan seperti itu. Tapi dengar Al-Quran juga iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian pada saat yang kali ini adalah ikhbaruhu biwaqa'i'a alladzi la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub.
Jadi Al-Quran menghabarkan beberapa kejadian biwaqa'i'ah alladzi la ya'lamuha, yang tidak diketahui illa 'allamul ghuyub, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok iso ana Muhammad pada saat itu menghabarkan sesuatu yang tidak ada menceritakan kepada beliau, baik itu kejadian yang telah lampau jauh masanya maupun yang akan datang. Yang akan datang itu termasuk di sini nanti diceritakan ada 39 tahun, bahkan yaumil qiyamah nanti kejadiannya seperti apa sudah diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, ada yaumul mahsyar dan sebagainya, itu bisa diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Di sini Syekh Ali As-Sabuni mencontohkan salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minuna binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Ayat Rum 1 sampai 5. Sini Syekh Ali As-Sabuni memberikan contoh kejadian yang diceritakan Al-Quran pada saat ayat ini turun. Itu bangsa Romawi dan Persia perang, negeri Wasani dan yang termasuk kategori ahli kitab yang satunya itu perang. Begitu perang kalah Romawi. Ya. Padahal ini kenyataannya terbukti ayat ini setelah pasca hijrah 2 tahun hijrah. Ayat ini masih turun di Mekah. Jadi cerita singkatnya seperti ini. Begitu Romawi kalah sama Persia, tek-tekan, hancur. Terus turun ayat ini. Nanti itu setelah Romawi dikalahkan, kembali akan terjadi perang lagi dan akan dimenangkan oleh Romawi. Ini kejadiannya setelah ini. Fi bid'i sinin itu digambarkan 3 sampai 9 tahun. Delok engkas nanti Romawi bakalan menang sama Persia. Padahal Romawi entek-entekan karena kekuatan Persia yang luar biasa pada saat itu. Kemudian setelah 2 tahun hijrahnya Rasulullah, dihitung-hitung sebelum dan sesudah itu sekitar 3 sampai 9 tahun. Itu terjadi perang lagi antara Romawi dan Persia dan akhirnya dimenangkan oleh Romawi. Ini Quran bilang gitu. Fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Sampai sahabat Abu Bakar ini wong sing alus seperti itu dalam sejarah diceritakan sampai bertaruh 100 ekor unta dengan Ubay bin Khalaf. Karena ini Abu Bakar itu terkenal dengan as-siddiqnya itu loh, luar biasa. Begitu Kanjeng Nabi cerita Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram, diceritakan salah satu malam saja, beliau percaya. Pokoknya nek sing ngomong Muhammad meskipun melebihi dari itu ceritanya, aku percaya. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga diberikan julukan As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wangi sampai sebegitu percayanya dengan Rasulullah, prakteknya juga terhadap ayat ini. Engkau ini lo bakalan menang. Kanjeng Nabi menyampaikan wahyunya gitu. Engkau ini bakalan menang, Romawi itu nanti akan menang. Kalau gitu dia taruhan dengan Ubay bin Khalaf 100 ekor unta. Coba panjenengan kalikan saja berapa kerugian Abu Bakar nganti kalah taruhan. Dan ini menang. Ternyata nggak sampai 9 tahun. Di tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW, perang antara Romawi dan Persia dimenangkan Romawi sesuai dengan ayat yang diturunkan jauh sebelum itu, sekitar 9 tahun, 3-9 tahun sebelum itu. Dan ini terbukti. Oh, kalau begitu Quran betul menghabarkan biwaqa'i'a alladzi la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Berarti Quran benar menceritakan kejadian yang belum terjadi, yang pasti nanti akan terjadi. Dan ini tidak mungkin hal-hal yang seperti ini dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhbaru biwaqa'i'a alladzi la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Sampai tadi Abu Bakar sampai bertaruh 100 ekor unta. Berapa? Tinggal mengkalikan saja nanti kalah Sayyidina Abu Bakar taruhan unta pada saat itu. Karena Rasulullah tahu bertaruh, begitu menang disuruh menyedekahkan. Karena taruhan tidak boleh. Tapi pada saat itu sampai-sampainya bertaruh atas nama Islam, atas nama Rasulullah SAW. Begitu kuatnya akidahnya Abu Bakar As-Siddiq, begitu meyakini Islam sebagai agamanya, Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabinya, kekuatan berjuangnya sampai sebegitu hebatnya. Jadi kalau sudah tertambat kecintaan Islamnya, hati sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan yang terbaik menurut Allah dan Rasul. Sampai pengorbanan yang sebegitu banyak diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka yaitu tadi ikut membenarkan Al-Quranul Karim. Ini contoh yang pertama. Di jedanya itu sekitar 3-9 tahun, tidak lama. Kemudian wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan ketika berbahagialah orang-orang mukmin. Ini sampai ditanyakan, kok orang mukmin berbahagianya di mana? Ternyata kebahagiaan mukmin gak lama dari itu terbukti juga dari ayat ini. Adanya kemenangan dalam perang Badar. Jamaah rahimakumullah, dua hal ini dalam satu ayat ini sudah menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memberikan contoh yang jelas tentang perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti karena tidak lama berselang dari itu terbukti ayat ini. Ini bahwa Al-Imam Az-Zamakhsyari mengatakan itulah di antara salah satu ayat yang menjadi kebenaran nubuwah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat-ayat itu mengabarkan tentang ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas. Belum lagi Al-Quran menceritakan cerita yang ratusan ribu sebelumnya.
bagaimana ceritanya para nabi, ada Nabi Nuh dan lain sebagainya, Nabi Musa, Nabi Isa, berikut kisahnya yang terdapat dalam Al-Quran, itu menceritakan cerita yang ratusan tahun yang lalu. Dan ini asar atau labetnya atau cerita-cerita sejarahnya terbukti pada saat itu dan ada. Tuh, yang kedua. Kemudian yang ketiga, intibaku ayatihi ala ma yakshiful ilmu min nadriyati ilmiyatin. Keserasian ayat Al-Quran terhadap teori ilmiah yang diungkapkan dalam ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab petunjuk terhadap manusia. Itu poin pentingnya. Akan tetapi begitu Al-Quran berbicara macam-macam tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan, adab, akhlak, peraturan dan lain sebagainya, itu dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Salah satu ayat pendek yang bisa kita pahami secara gampang kesesuaian ayat Al-Quran terhadap teori ilmu pengetahuan adalah wa arsalnar riyaha lawaqi. Ini dalam Al-Hijr ayat 22. Dan kami tiupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan. Pada saat ayat ini turun, belum ada namanya Fakultas Sains dan Matematika. Kanjeng Nabi tidak pernah kuliah, mengundip dan lain sebagainya. Ya, kemarin diceritakan oleh Syekh Sobni bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah mengikuti perkuliahan, mengikuti seminar dan lain sebagainya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nggak ada madrasah saya belum dibangun pada saat itu. Posamene sampai kuliah Fakultas Sains dan Matematika. Tapi Kanjeng Nabi menyampaikan satu ayat ini yang berkaitan betul dengan ilmu pengetahuan, yang di kemudian hari para ahli ilmu pengetahuan bisa menyampaikan bahwa perkawinan antara tumbuhan ini bisa melalui dengan bertiupnya angin. Jadi fakultas panjenengan yang kuliah di Fakultas Sains dan Matematika lebih paham tentang ini. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah kuliah, tidak pernah mendapatkan materi tentang itu. Beliau hanya menyampaikan kalau ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan adanya dua lautan yang mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Jadi di lautan itu ada dua aliran yang mengalir, yang antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui. Jadi ada pertemuan dua aliran dalam lautan, yang keduanya itu ada batas yang memang tidak bisa dilalui. Ini lagi-lagi Kanjeng Nabi tidak pernah kuliah di FPIK, ya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tidak pernah kuliah mendapatkan hal yang seperti itu. Tapi ini disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi kemukjizatan Al-Quran yang berkaitan dengan
intibaqu ayati ala ma yakshiful ilmu min nadriyati ilmiyatin. Dalam hal ilmu pengetahuan ini sudah gamblang adanya keserasian, tidak ada pertentangan dengan hal-hal yang di kemudian hari ditemukan oleh para ahli. Ini tadi yang ketiga ya. Jadi keserasian, betul-betul serasi ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, adanya syariat yang sempurna dan mudah. Pada saat itu orang mau menyembah Tuhan itu menurut kacamata Al-Qur'an itu rada repot bahasanya. Tuhannya mesti banyak. Orang kalau masalahnya banyak, mau mengadukan Tuhannya, itu Tuhannya juga harus banyak. Ada Lata, Uzza, Manata. Ini bahasanya kalau kita ada masalah keluarga, harus mengadukan kepada Tuhannya yang ahli dalam hal keluarga. Kalau kita mau mengadukan kesulitan ekonomi kita, misalnya akeh utangnya gitu, ya mengadukan kepada Tuhan yang pintar tentang ini, tentang apa ya, yang sing iso nyarupang. Kesulitan hidup, rantai gawean dan lain sebagainya, itu yang mengadunya kepada Tuhan yang itu. Minta rezeki ya, bisa gitu. Jadi konsep ketuhanan yang ditanamkan pada saat itu begitu ribet. Ono persembahan itu yang itu juga memakan cara bahasanya modal yang banyak, yang tidak sedikit. Nah ini Al-Quran salah satu kemujizatannya adalah memberikan syariat yang sempurna, mudah dan ringan. Ya, mudah dan ringan. Seperti artinya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan di antara harta kalian dengan batil. Untuk merampok, untuk merusak dan lain sebagainya. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini konsepnya jual beli sing suka sama suka. Beberapa pertemuan yang lalu sudah saya contohkan, kalau seseorang mau mengabdi kepada banyak majikan dan seseorang yang lainnya mau mengabdi kepada banyak majikan, itu kira-kira enakan yang mana? Ini ditawarkan sama Al-Quran. Konsep berpikir ketuhanannya sangat ringkas, jelas dan mudah diterima. Seorang hamba sahaya yang bekerja dengan banyak majikan yang berselisih dengan seorang hamba sahaya yang bekerja kepada satu bos atau satu majikan, kira-kira enakan mana? Tentu saja enakan dengan yang satu majikan. Nak juragane akeh, bos akeh, mesti tambah rewel, gitu kan? Berarti satu Tuhan cukup memberikan solusi kepada kita, dan ini diberikan oleh Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan, katakanlah Allah itu satu esa, tidak lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kalau sudah bangsa anak dan menganakkan, berarti ini ada unsur kebutuhan terhadap yang lainnya. Ini konsep ringan sekali yang mudah diterima oleh akal kita semua, oleh siapapun untuk menerima konsep Al-Quran ini. Jadi kemujizatannya salah satu di situ, memberikan syariat yang mudah dan ringan. Allahus samad, dia adalah tempat bergantungnya kepada satu saja. Ya. Jadi
Bahasa ringannya, semakin orang itu semakin profesional itu semakin bisa memberikan jaminan yang kuat. Kemudian syariatnya yang mudah dan ringan. Segala sesuatu yang kita kerjakan mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu diakomodir sama Al-Quran sebagai ibadah. Coba panjenengan bayangkan, misalkan saya tidak mengatakan hal-hal yang tidak itulah. Tapi mari kita sedikit berpikir. Ada salah satu di sana itu memberikan contoh kepada kita, kalau mau memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal, itu misalkan kita mencintai ayah ibu kita yang sudah tiada, mau mengirim pahala kepada dia, itu ada yang contoh gini, ibu kita senangnya apa? Sate misalkan. Mau mengirimi ibu atau ayah kita yang sudah meninggal dengan sate pada saat dia hidup, itu kita beli sate, satenya itu dilemparkan ke api gitu. Satenya itu dilemparkan ke api. Tapi konsep kita itu mudah ya, sholat, ngamal yang baik ya. Kalau toh sedekah diberikan kepada fakir miskin yang tidak mubazir, itu pahalanya sampai kepada ayah ibu kita. Coba kita bandingkan dengan ini yang sebelah ini. Misalkan ayah ibu kita sedangnya sate, gulai, tongseng, kita beli terus kita lemparkan ke api yang menyala. Ini ada peribadatan yang seperti itu. Nah, ini Quran memberikan gambaran yang jelas. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw wa huwa mu'minun aw mu'minun wa man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyinu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beriman, beramal soleh akan memberikan kehidupan yang mudah. Cara konsep berpikirnya itu tidak mubazir. Quran memberikan hal yang seperti itu. Ada ana sing tuku buah-buahan tapi dokokno nang dalan, taruh di jalan, taruh di pohon dan lain sebagainya. Nah, Quran nggak bilang gitu. Nek beli makanan, beli buah, ya sedekahkan orang-orang yang membutuhkan. Nanti pahalanya bisa buat kita, bisa buat orang yang kita cintai. Ini konsep yang mudah yang ditawarkan Islam kepada kita dan logis, orang mubazir. Nek ameh sedekah, nek duit-duit, ya ojo kabeh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada hak kepada keluarga kita dan sebagainya. Tadi memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Kita itu kalau mau berbuat apa, amal soleh, tidak harus sedekah. Kalau sedekah jangan dibuang di jalan, di pohon. Sholat gampang. Sholat itu ibadah yang paling mudah dan gampang. Angger wudu itu tidak butuh modal banyak. Rasa kulaan yang pasar. Ono baju pakai baju, nggak ada air pakai tayamum, gampang. Orang sholat nggak bisa berdiri ya duduk, baring, kedip-kedip. Orang iso sholat, mana ya disolati. Nah, ini kan konsep yang mudah yang ditawarkan kepada Islam, yang pada saat itu nek cara orang beragama kok kangelan gitu. Atau kangelan ya. Beli sesuatu larang-larang kok dibuang neng dalan, neng tempat-tempat yang tidak jelas. Kenapa tidak kita makan saja? Nah, ini konsep yang mudah tentang ketuhanan yang ditawarkan kepada Al-Quran, sehingga orang jadi berpikir praktis, simpel, bahwa Islam itu betul-betul baik, benar, dan bisa dikerjakan oleh siapa saja. Neng masjid itu ada beberapa yang selain kita itu. Saya ada curhatan, ada seorang perempuan yang sampai umur 40 belum menikah.
Karena apa? Ketika dia melaksanakan peribadatannya, itu ternyata kalau datang ke sini itu bukan kepunyaan saya, karena saya bagian secara kasta keagamaan saya berada di tempat ibadah yang sini, podo-podo tempat ibadah. Tapi karena saya itu secara ekonomi, secara kasta keagamaan, saya itu rada rendah, saya tempat peribadatannya di sini, tidak di sini. Sementara yang di sini, wong iki nyun sewu ya ekonominya pada kurang-kurang. Itu sehingga enggak banyak yang datang yang laki-laki. Saya rada sugih sithik, wah. Sehingga saya kesulitan mendapatkan jodoh. Jadi kan rada kangelan. Beda dengan kita orang-orang muslim, ya sapa sing cepet mendapatkan berhak kemanapun masjidnya. Ya, awake dhewe sing tukang becak, ameh ning Istiqlal nek tekoni gasik dhewe, ya sope paling depan. Erdogan presiden Jose kaya ngono tekone untuk keri Jumatan ya rada mburi. Lha ini kan konsep berpikir sing gampang, simpel, ora beda-bedakno gitu. Ameh ibadah kok kangelan men. Tempate kudu kono, kastane kudu kono. Itu awake dhewe iku penak. Sehat neng masjid, ora sehat neng omah, itu gampang. Sampai tahap ra iso salat disolati, gitu kan gampang. Ini konsep yang ditawarkan kepada Islam, sehingga ini yang tadi saya sampaikan, syariat yang sempurna dan mudah diterima oleh siapapun, ini menjadi kemukjizatan Al-Quran. Pada saat itu ya kangelan. Nah, caranya Tuhannya yang spesialisnya ini harus beli dulu di pasar, taruh harganya berapa. Ono sing cilik, ono sing rada gede, ono sing gede nemen, ono sing gede banget. Pada saat itu kan ceritanya Nabi Ibrahim kan kayak gitu. Sehingga ini nyata sekali dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan bersama perbedaan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa sudah setengah jam lebih. Semoga bisa menjadi muhasabah atau introspeksi buat saya pribadi, dan bila mana bermanfaat monggo kita ambil hikmahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.